Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Neni Ramaditya dari kelas 1D mesin dengan NPM 25783126. Di sini saya sudah selesai dalam mata kuliah algoritma pemrograman. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS yang berbentuk dengan video yang menjelaskan yang pertama tentang prosedur, yang kedua fungsi, yang ketiga rekursif, yang keempat sequential search, yang kelima binary search. Baik, langsung saja saya mulai. Sebelumnya baik, yang pertama yaitu prosedur. Pengertiannya yaitu prosedur adalah sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dibungkus menjadi bagian dan dapat dipanggil kapan saja di dalam program. Prosedur tidak dapat mengembalikan nilai Prosedur tidak dapat mengembalikan nilai pada pemanggilnya. Maksudnya yaitu ketika prosedur selesai, ia hanya menjalankan tugas tetapi tidak menghasilkan output atau nilai khusus. Terus yaitu ada tujuan prosedur. Tujuan prosedur ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menghindari penulisan kode yang berulang. Yang kedua, membuat program lebih rapi dan struktur. Yang ketiga, memudahkan pembacaan dan perbaikan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik prosedur. Yang pertama, tidak menggunakan return value. Yang kedua, dapat menerima parameter atau input atau tanpa parameter juga bisa. Yang ketiga, hanya melakukan aksi. Dia hanya melakukan aksi, tidak fungsi. Seperti menampilkan output, mengisi nilai variabel, atau menjalankan proses tertentu. Dalam algoritma, misalnya dibuat melalui function add sama dengan non, tidak memiliki simbol return yang mengembalikan nilai. Biasanya digunakan untuk mencetak teks, dua menyampaikan hasil, yang ketiga membuat bagian program yang bersifat aksi saja. Baik, selanjutnya yang kedua ada fungsi atau function. Function atau fungsi. Fungsi itu bahasa Indonesianya, function yaitu bahasa Inggrisnya. Pengertian function yaitu function adalah blok pengalaman yang direncanakan untuk melakukan perhitungan atau proses tertentu dan menghasilkan sebuah nilai baik atau return value. Return value yaitu nilai yang sangat baik, nilai keluarnya. Berbeda dengan prosedur, fungsi selalu menghasilkan satu nilai dan dapat digunakan oleh bagian program lain. Kalau tadi prosedur tidak mengembalikan nilai, kalau function mengembalikan nilai. Itu saja. Tujuan fungsi atau tujuan function. Yang pertama, menghitung nilai tertentu. Contoh, luas, faktor real, konversi suhu. Yang kedua, memecah program menjadi bagian kecil yang lebih mudah dipahami. Yang ketiga, menghindari perhitungan berulang. Kalau kita menggunakan function ini, tujuannya salah satunya untuk menghindari perhitungan ulang. Selanjutnya ada karakteristik fungsi. Karakteristik fungsi atau karakteristik function yang pertama adalah wajib memiliki return. Return itu apa? Return itu nilai keluar.
Yang kedua, mengembalikan nilai tertentu sesuai tipe data, integer, real, string, boolean, dan seterusnya, dan lain-lain. Yang ketiga, yang selanjutnya, dapat mempunyai parameter atau input ke fungsi. Fungsi dalam algoritma yang pertama dibuat melalui function, return type, dan kita memilih jenisnya. Selanjutnya, fungsinya di dalamnya terdiri simbol return yang menentukan nilai yang dikembalikan. Berarti return itu nilai yang dikembalikan. Selanjutnya, bagian utama program tersebut atau main fungsi utama. Jadi function ini tulisnya itu di main, ada function baru ditulis di situ. Selanjutnya yang ketiga ada recursive. Recursive yaitu teknik pemrograman di mana fungsi memanggil dirinya sendiri. Nah, recursive yaitu fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kalau tadi prosedur tidak mengembalikan nilai, kalau fungsi mengembalikan nilai, nah sekarang recursive yaitu fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah. Biasanya digunakan untuk masalah yang dapat dipecah menjadi masalah yang sangat kecil. Contoh recursive pertama faktorial, terus faktorial deret Fibonacci. Selanjutnya ada Tower of Hanoi yang kemarin saya sempat mengerjakan. Nah, jadi di situ misalnya ada 3 material yang ditumpuk, nanti outputnya bakal keluar bagaimana caranya, langkah-langkahnya untuk menyusun Tower Hanoi itu. Yang selanjutnya pencarian, pencacahan pohon, dan pembagian submasalah. Selanjutnya yaitu ada cara kerja recursive. Recursive memiliki 2 bagian penting. Yang pertama ada base case yaitu artinya adalah kondisi berhenti. Kondisi yang buat recursive berhenti, contoh faktorial, ketika n sama dengan 1. Seperti itu contohnya. Yang kedua yaitu ada recursive case atau dalam bahasa Indonesianya yaitu memanggil dirinya sendiri. Pada bagian ini fungsi memanggil dirinya sendiri tapi dengan nilai yang diubah menjadi base case. Jika ada prosedur tidak dapat mengembalikan nilai, kalau fungsi dapat mengembalikan nilai, terus kalau yang ketiga recursive itu adalah fungsi memanggil dirinya sendiri. Selanjutnya ada rekursi dalam algoritma. Rekursif dalam algoritma digunakan untuk membuat fungsi biasa, tetapi di dalamnya ada pemanggilan fungsi itu sendiri. Wajib ada kondisi if untuk menghentikan dirinya atau base case. Nah, tapi misalnya kalau di recursive ini dia tidak ada if atau perulangan, dia tidak akan berhenti. Yang ketiga, jika tidak ada base case di dalam algoritma, maka akan error atau tidak akan berhenti. Dia nilainya tidak akan berhenti sampai berapapun. Jadi kalau di recursive ini dia harus dibarengi dengan
best case ini atau if atau apa-apa gitu, biar bisa berhenti. Kalau tidak dikasih itu, dia tidak akan berhenti atau error atau nilainya tidak akan habis. Jika dibiarkan, nanti laptop atau PC bisa penuh. Itu yang pertama, ada prosedur dapat tidak mengembalikan nilai. Yang kedua, fungsi dapat mengembalikan nilai. Yang ketiga, ada rekursif, fungsi memanggil diri sendiri. Nah, dari ketiga itu sudah selesai, berarti sekarang nomor 4 yaitu sequential shares atau linear shares. Pengertian sequential shares yaitu algoritma pencarian data dalam array. Nah, sekarang dengan array adalah cara memeriksa setiap elemen satu persatu secara berurutan, mulai dari indeks pertama sampai indeks terakhir. Misalnya mulai dari indeks 0 dan bandingkan elemen array dengan target. Jika sama n, target ditemukan. Kalau tidak sama berarti tidak ditemukan. Jika tidak sama, berikutnya tidak ditemukan lagi, tidak ditemukan berarti. Karakteristik sequential search yaitu tidak membutuhkan data terurut. Nah, dia bisa mencari data sendiri. Yang kedua, cocok untuk data sedikit karena dia biar mudah. Yang ketiga, paling mudah dibuat. Nah, ini yang paling mudah dibuat. Yang keempat, waktu proses lambat, data akan sangat banyak. Maksudnya itu akan menghemat waktu karena dia menggunakan sequential, dia tidak diurutkan dan dia nanti mencari sendiri. Nah, sequential search ini biasanya menggunakan perulangan seperti for, kalau nggak for ya while, menggunakan variabel boolean found untuk menilai apakah data ditemukan. Selanjutnya yaitu yang terakhir atau yang kelima, ada binary search. Binary search yaitu algoritma pencarian tercepat pada array yang sudah terurut naik dengan cara membagi dua ruang pencarian secara terus-menerus. Dia mencari data dengan cara yang pertama, memilih elemen tengah. Nah, tadi kalau sequential search dia tanpa diurutkan, dia menurutkan sendiri. Tapi kalau binary search ini dia memilih dari elemen tengah. Yang kedua, membandingkan target dengan elemen tengah itu. Nah, ini harus dibandingkan dulu kalau dia. Yang ketiga, menentukan apakah pencarian lanjut ke bagian kiri atau kanan. Nah, kalau tadi kan kalau sequential search dia mencarinya sendiri tanpa diurutkan, dia bisa mencari sendiri dengan sendirinya otomatis. Nah, kalau binary search ini dia awalnya mencari nilai tengahnya. Sudah nilai tengah, dia membandingkan dulu antara dua ini. Nah, setelah membandingkan, dia menentukan apakah lanjut ke bagian kanan atau kiri, seperti itu. Selanjutnya adalah karakteristik binary search. Karakteristiknya yang pertama, sangat cepat, dan ini yang mudah digunakan, yang enak digunakan lah karena dia cepat. Yang kedua, cocok untuk data yang besar. Nah, kalau tadi untuk data yang sedikit atau data kecil, kalau
sequential search tadi untuk data yang sedikit atau yang kecil. Kalau binary search ini dia bisa untuk data besar. Karakter yang selanjutnya yaitu harus terurut. Kalau sequential search tadi dia tidak terurut, dia mengurut sendiri. Tapi kalau binary search ini kita harus diurutkan. Selanjutnya tidak cocok untuk data yang sering berubah posisi. Nah, kalau binary search ini menggunakan data yang terurut. Sekian dari saya. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang UAS algoritma pemrograman ini. Dengan tadi tugasnya suruh membuat video tentang membuat video berdurasi 15 menit untuk menjelaskan terkait materi. Yang pertama materi prosedur, yang kedua fungsi, yang ketiga rekursif, yang keempat sequential search, yang kelima binary search. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Terus saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.